Jangan nanti makin 10 akhir harusnya kita nyari Lailatul Qadar, malah sibuk Lailatul Bakar, bakar-bakar kue buat lebaran. Nggak salah itu semua, tapi prioritas dalam hidup itu harus kita tentukan. Ini untuk akhirat loh. Lailatul Qadar itu kan jackpot pahala. Umat Nabi Muhammad itu pendek kan umurnya. A'malu ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih itu nggak menutup kemungkinan juga Allah panggil sebelum itu, karena maut adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Bisa jadi jamaah duluan, saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, nggak ada yang tahu gitu. Itu rahasia Allah semuanya. Ya, kelahiran, jodoh, maut, rizki itu semua rahasia Allah. Jadi mari maksimalkan kesempatan Ramadan dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada kemajuan softnya makin maju gitu kan. Itu kan sering terjadi. Harusnya kita jaga ritmenya. Karena amal yang paling dicintai Allah itu yang meskipun sederhana tapi konsisten, meskipun kecil tapi berkelanjutan, meskipun biasa tapi kontinu. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Kita ngaji satu hari 1 juz sehingga 1 bulan khatam 30 juz plus dengan terjemahnya. Itu lebih baik daripada kita ngaji 2 hari 2 malam non-stop khatam, setelah itu kita berhenti, nggak ngapa-ngapain, nggak ngaji-ngaji lagi. Allah masih suka yang pertama, walaupun sehari 1 juz, 1 waktu sholat 2 lembar, tapi terus konsisten begitu. Itu Allah suka banget yang seperti itu. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan lainnya. Kalau dengan Ramadan kita nggak jadi baik juga, kalau dengan momentum Ramadan kita nggak tobat juga, kalau dengan Ramadan kita nggak juga akrab sama Quran, kalau dengan Ramadan kita belum juga jadi dermawan, kalau dengan Ramadan kita nggak menjadi lebih soleh, nggak jadi lebih dekat sama Allah, jangan harap di bulan yang lain kita akan bisa menjadi pribadi yang baik. Karena Ramadan ini adalah saatnya. Ramadan ini adalah momentumnya. Kalau sampai dengan Ramadan ini Allah nggak ampuni dosa kita, maka kita celaka. Mari renungkan sebuah doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Astagfirullah, astagfirullah. Ini doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah SAW. Jadi harus seimbang. Tadi kita udah bahas hadis tentang keutamaan Ramadan, ya kan? Ramadan itu bulan yang istimewa, datang seperti tamu spesial yang dijamu luar biasa, penuh dengan keberkahan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan durhaka, ada 1 malam yang lebih baik dari 10 bulan. Oke, itu fadilah Ramadan, itu keistimewaan Ramadan supaya kita bahagia menjalani Ramadan, senang dengan bulan Ramadan ini, karena itulah ciri iman. Tapi harus seimbang. Peringatannya juga harus dibahas. Man hurima khairaha faqad hurim. Di akhir hadis sudah ada tadi. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, dia akan terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan lainnya. Ternyata ada yang lebih ngeri lagi. Celaka orang yang dia memasuki Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Kalau celaka itu kan berarti ada risikonya. Sama seperti kalau kita umroh, kalau kita haji. Kita ke Masjidil Haram biasanya yang kita ingat itu, oh sholat di sana itu 100.000 kali lipat pahalanya. Amal kebaikan dilipat ganda karena itu tanah orang istimewa. Oke, harus imbang gitu. Harus dikasih tahu juga kalau kita maksiat di sana berkali-kali lipat juga balasannya. Begitu juga dengan Ramadan ini sama. Jadi mari kita maksimalkan ya kesempatan di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal-amal kebaikan. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita, yang bisa kita konsistenkan, yang bisa kita istiqomahkan. Ada banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ada banyak sekali. Kalau di hadis tadi iftaradallahu alaikum siyamahu, Nabi cuma kasih tahu 1 program aja, nggak banyak-banyak. Supaya apa? Supaya bahagia dulu dengan Ramadan. Karena kalau udah bahagia, kalau kita udah menjalaninya dengan iman, maka tanpa disuruh pun kita akan bersemangat. Hati dulu yang harus dihidupkan. Nah sekarang kalau hati kita udah menyala nih, udah punya amunisi iman, baru kita bahas program. Ada program apa? Puasa. Puasa memang sudah kewajiban. Ya,
sempurnakan lagi dengan sunnah-sunnahnya, ya sahurnya, yang menyegerakan berbukanya, ya jangan melakukan sesuatu yang akan menghanguskan pahala puasa kita, ngomongin orang, gosipin orang, konsumsi berita infotainment, berita miring tentang public figure A, artis B dan seterusnya. Nggak usah, kurang-kurangin lah selama Ramadan ini. Jangan nipu orang, jangan manipulasi data, jangan tanda tangan palsu, jangan markup anggaran, jangan nipu dan seterusnya dan seterusnya. Jangan korupsi. Ini momentum Ramadan gitu ya. Kita jaga puasa kita karena memang lewat ibadah puasa ini banyak sekali rahasianya ya. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali pendidikan karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Kalau kita renungi hadis firman Allah Quran surah Al-Baqarah 183 yang sering sekali kita dengarkan, maka mari kita posisikan seolah Allah lagi ngomong sama kita ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini panggilan istimewa. Wahai orang-orang yang merasa dalam hatinya ada iman. Mudah-mudahan ini kita. Karena kadang panggilannya umum, ya ayuhan nas, wahai manusia, atau spesifik banget langsung nama. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Zakaria, ya Maryam, spesifik. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ini sangat istimewa. Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang, pasti Allah ngasih yang terbaik buat kita hamba-hambanya yang beriman. Kayak orang tua sayang sama anak, pasti dikasih yang terbaik buat anak, ya kan? Nafkah yang terbaik, fasilitas yang terbaik, pendidikan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, yang nyaman dan seterusnya, yang terbaik. Tapi kadang-kadang wujud sayangnya orang tua ke anak gak selalu semua keinginan anak dipenuhi, betul gak? Jadinya si anak manja, dia nggak kuat, dia nggak tangguh nanti dengan realita kehidupan yang harus menghadapi berbagai masalah. Makanya kadang-kadang salah satu wujud kasih sayang orang tua ke anak dibiarin anak misalnya dia menyelesaikan masalahnya sendiri atau nggak semua keinginannya dipenuhi. Sama juga dengan kita menjalani ibadah Ramadan ini. Allah udah sayang sama kita, hamba-hambanya yang beriman. Terus kenapa Allah wajibkan kita puasa? Kenapa Allah bebani kita dengan ibadah puasa? Justru itu Allah nggak pengen kita menganggap ibadah Ramadan, ibadah puasa itu sebagai beban. Makanya Allah berfirman, kutiba 'alaikumus shiyam. Telah dituliskan atas kalian berpuasa. Itu makna aslinya, karena kataba bermakna dia laki-laki telah menulis. Fi'il madhi, kutiba telah ditulis. Walaupun maknanya diwajibkan. Al-amru yadullu 'alal wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi Allah memilih kata yang meringankan beban Ramadan itu. Jangan sampai kita menganggap puasa itu nahan lapar, nahan haus, menyusahkan, memberatkan. Enggak. Karena yang Allah panggil adalah hamba-hamba yang beriman, syariat pasti membahagiakan hamba Allah yang beriman. Karena ternyata kalau kita teliti puasa itu banyak sekali hikmahnya, sangat-sangat banyak hikmah dari berpuasa itu. Jangankan kita, puasa itu adalah ibadah yang ada sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita umat Nabi Muhammad SAW selalu ada ibadah puasa untuk setiap nabi, untuk setiap kaum, untuk setiap rasul yang Allah utus. Syariat antara satu zaman dengan lainnya gak sama. Aturan hidup beda. Nikah saudara-saudari kandung hanya boleh untuk anak-anak Nabi Adam, karena gak ada pilihan lain. Kita hari ini mahram, gak boleh. Itu contoh syariat gak selalu sama. Tapi kalau puasa selalu sama, selalu ada. Karena manusia ini Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna itu butuh kepada puasa. Defaultnya itu butuh. Selama setahun kalau kita umat Nabi Muhammad, 1 bulan itu harus di-refresh, di-reset lagi lahir batin kita, jiwa raga kita. Salah satunya dengan ibadah puasa ini. Karena ternyata setelah diteliti oleh para ahli pun terbukti puasa bikin kita sehat, meregenerasi sel-sel tubuh kita. Buat ibu-ibu nih, mama kalau mengeluh biaya skincare mahal, ini puasa jadi solusi.
susah diet nurunin berat badan, puasa jadi solusi. Walaupun nggak boleh puasa diniatin diet gitu ya. Puasa yang itu Allah yang kita cari. Kalau berat badan turun jadi ideal, ya alhamdulillah itu bonus aja. Puasa bikin kita sehat. Kadar gula darah jadi normal, tensi darah jadi turun, sirkulasi darah jadi lancar, metabolisme organ-organ tubuh jadi normal, sehat. Puasa bikin sehat, puasa bikin awet muda. Itu untuk fisik kita. Dan ternyata hati kita, ruh kita lebih utuh pada puasa. Karena ketika puasa Allah maksa kita untuk merasakan setetes penderitaan yatim, du'afa, fakir, miskin di luar sana. Pengungsi-pengungsi korban gempa bumi Turki, pengungsi-pengungsi Suriah Palestina yang konflik, yang dijajah. Kita baru setetes loh ngerasain. Sedangkan mereka lapar, ya lapar aja terus. Nggak ada apa yang dimakan. Kalau kita lapar di siang hari sebentar, pas iftar udah bisa makan makanan favorit kita lagi. Pun puasa di Bandung nggak separah puasa di Eropa lah, yang sampai 17 bahkan 19 jam loh puasanya. Ini kita di sini masih singkat banget, nggak nyampe 13 jam, 12 jam setengah lah kurang lebih. Main aja ke kampung saya di Aceh itu 13 jam setengah. Kalau di sini 13 jam, di sana 13 jam setengah. Gitu. Makin ke utara itu makin, untuk saat-saat ini makin lama jam puasanya. Apalagi di sana panas gitu ya. Haus kehausan, kalau capek ya kelaparan gitu. Di Bandung saya ya bersyukur banget, kayaknya puasanya nggak terlalu ada tantangan gitu. Karena udah terbiasa, dulu saya lahir besar di Aceh. Pas hijrah ke Bandung, Masya Allah nikmat banget ya. Puasa di Bandung itu gak terlalu ada tantangan gitu. Karena udah terbiasa di medan yang lebih ekstrim, yang lebih berat gitu. Coba kalau teman-teman pindah ke sana, mungkin akan terasa lebih banyak pahalanya. Karena al-jaza min jinsil amal beneran gitu. Ya masa puasa di mana? Di Eropa, di Perancis, di Inggris yang 19 jam sehari sama pahalanya dengan kita tentu beda gitu. Sesuai dengan kesukaran kita beramal. Tapi ya benefitnya jauh lebih banyak, manfaatnya jauh lebih luar biasa. Itulah ibadah puasa. Dan puasa itu ternyata lebih kita butuhkan untuk hati kita. Tadi kalau kita merasakan penderitaan sesama, muncul solidaritas, kepekaan sosial, sehingga tumbuh kedermawanan. Harapannya kita mau memberi, berbagi, ringan tangan menolong, gemar berinfak, sedekah dan seterusnya. Itu loh hablum minan nas. Dan ternyata hablum minallah juga kita latih di sini, karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Emangnya ibadah yang lain bukan untuk Allah? Ibadah yang bukan lillahi ta'ala gak akan Allah terima. Semua ibadah juga untuk Allah. Salat untuk Allah, sedekah untuk Allah, semua untuk Allah. Tapi kenapa Allah secara khusus bilang puasa untukku? Di saat yang lain juga untuk Allah juga, karena istimewanya puasa ibadah yang sangat rahasia. Sholat kelihatan, ngaji kedengeran, sedekah bisa ketahuan. Tapi kalau puasa itu sangat rahasia, hanya dia dengan Rabb-nya. Kalau ada yang pura-pura puasa nggak ketahuan, gitu ya. Di belakang gitu kan, ada icip-icip makan atau pas wudu kumur-kumur ditelan, nggak ada yang tahu, Allah tahu tapi. Makanya Allah langsung beri balasan. Allah siapkan pintu VVIP menuju surga, babur rayyan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ternyata puasa adalah ibadah termudah mengantarkan kita ke level tertinggi. Kalau di awal Al-Baqarah ya, hudal lil muttaqin, ciri muttaqin itu banyak. Ia beriman sama yang gaib, yang mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta yang dititipkan Allah, beriman kepada Al-Qur'an, percaya hari akhir. Baru bisa meraih level takwa. Tapi ternyata dengan satu ibadah puasa mudah kita meraih derajat tertinggi itu. Takwa itu hati-hati, seperti berjalan di jalanan penuh duri, apapun ancaman kemaksiatan ketika kita melangkahkan kaki, berusaha kita hindari. Itulah perkataan salah seorang sahabat Nabi. Sederhananya takwa itu. Mungkin yang selama ini kita pahami adalah takwa, takut kepada Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi bukan kayak robot juga ya. Ketika disuruh di program sholat, puasa, sekedar menggugurkan kewajiban gitu, patuh sama tuannya, itu robot gitu. Muttaqin itu punya hati, punya rasa, memang dorongan di dalam diri, bukan paksaan,
bukan juga karena ikut-ikutan, bukan. Itulah takwa. Takwa itu menjadi benteng, menjadi perisai. At-taqwa al-wiqayah, pelindung kita, insyaallah. Dan terakhir, istimewanya Ramadan adalah dengan Quran. Di Al-Baqarah 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atas petunjuk itu dan juga pembeda. Allah enggak bilang syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi shiyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa. Ternyata istimewanya Ramadan justru dengan Quran. Ketika Allah perintahkan puasa itu untuk hambanya yang beriman, tapi dengan momentum Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Quran, maka Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Jadi saatnya kita mendekat akrab dengan Quran ya di bulan Ramadan ini. Soalnya kalau di Ramadan juga kita masih nggak kembali ke Quran, lebih-lebih di bulan lainnya kita akan semakin jauh dari Quran. Dan Quran Allah pengen buat kita itu jadi petunjuk hudan linnas bagi seluruh manusia tanpa kecuali. Bukan hanya untuk hamba Allah yang beriman, bukan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, tapi dengan momentum Ramadan ini Quran Allah pengen jadi petunjuk untuk semua manusia tanpa kecuali. Kapan Quran jadi petunjuk? Ketika dipahami. Kita ini bukan orang Arab, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Kita kalau ngaji dengerin Quran nggak ngerti, harus gimana dong? Minimal baca terjemah. Karena berapa persen dari kita yang pernah khatam terjemah Al-Quran walaupun seumur hidup sekali? Ketika saya nanya di berbagai kesempatan, sangat sedikit yang angkat tangan. Saking belum pernah mentadabburi Quran. Padahal Allah turunkan Quran liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, bukan sekedar dibaca walaupun itu baik. Bersama Quran semua adalah kebaikan. Dengerin Quran Allah makin sayang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Dengerin aja Allah sayang, dapat rahmat, berpahala. Masih di level belajar membaca belum lancar, ajran pahalanya double. Pahala membaca dan belajar. Sudah bisa membaca, tapi baca doang, nggak ngerti apa yang dibaca. Satu huruf alif hasanah. Naik level lagi, baca juga berusaha memahaminya, mentadabburi, baca terjemah, buka kitab tafsir, belajar bahasa Arab, lebih besar lagi pahalanya. Apalagi ketika dihafalkan, di murojaah, bertambah-tambah lagi levelnya. Semua interaksi dengan Quran adalah kebaikan. Dan amal soleh itu semakin melibatkan hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Itu kata ulama. Jadi silakan ukur aja kira-kira ngaji doang dengan ngaji baca arti mana yang lebih melibatkan hati. Tentu yang baca arti, karena lisan membaca, akal memahami, baru hati menumbuhkan iman. Kan gitu ya urutannya, dari lisan ke akal baru turun ke hati. Nah kalau ngaji aja bisa saja dia baru hanya di lisan, baru hanya di pendengaran, gitu, belum turun ke sini. Sementara yang diajak ngomong sama Allah itu dengan Quran adalah hati kita, bukan telinga kita, bukan mata kita, bukan sekedar akal kita, tapi hati. Itu puncaknya. Karena hati ini adalah pusat kendali bagi ruh kita. Qalbun, bukan hati lever, itu di fisik ya. Nabi menunjuk jantung. Jantung itu kan sentralnya tubuh. Ya memompa darah itu sentralnya tubuh lah. Kalau jantung berhenti selesai, tubuh ini selesai, ruh pergi. Nah beririsan di tempat adanya jantung, disitulah hati atau qalbun dalam bahasa Arab untuk ruh kita. Jadi hati itu beda universe, beda dimensi, ya beda alam gitu, beda dimensi. Kalau qalbun itu ya untuk ruh kita. Bisa dipahami ya. Nah, makanya kalau hati ini baik semuanya, kalau itu buruk semuanya. Maka mari kita perbaiki, mari kita obati hati kita dengan Quran, karena dari dulu kita sudah sering mendengar obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini nasihat ulama, bagus sekali kalau kita amalkan. Tapi ternyata sering jadi senang
obat hati. Itulah mungkin kenapa anak-anak muda hari ini, generasi milenial, zilenial, gampang stres, dikit-dikit butuh healing dulu bestie gitu ya, jalan-jalan, buang duit, lari dari kenyataan, balik-balik stres lagi. Kenapa? Karena jauh dari Quran. Indonesia populasi terbesar muslimnya di dunia, tapi 72% loh data terakhir. La haula wala quwwata illa billah. Itu makin parah ya. Dulu masih 50%-an, naik jadi 65%, sekarang udah 72%. La haula wala quwwata illa billah. Yang buta huruf Al-Quran, gak bisa ngaji. Jadi ayah bunda, anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Didik agama, kenalkan Allah, tanamkan keimanan, kenalkan kitab sucinya. Karena gimana Indonesia ini akan berkah kalau populasi muslim terbesar di dunia hari ini jauh dari kitab sucinya. Kapan kita akan jadi umat yang bangkit ketika mereka meninggalkan kata Iqra yang pertama kali Allah perdengarkan kepada Rasulnya yang turun di bulan Ramadan ini? Bacanya aja belum bisa. Gimana kemenangan itu akan kita raih? Gimana keberkahan itu akan turun di bumi Indonesia tercinta ini? Banyak masalah di bangsa kita, bencana alam, musibah silih berganti, selesai yang satu muncul yang lainnya, ancaman resesi ekonomi, harga kebutuhan sehari-hari semakin meninggi, kisruh politik, pejabat publik bikin ulah, dan lain sebagainya. Banyak banget ujian di bangsa kita, seolah sedang Allah uji dengan hilangnya keberkahan. Maka dengan momentum Ramadan yang berkah ini, dengan Quran yang juga turun bawa berkah, mari kita jemput lagi keberkahan untuk negeri kita, untuk bangsa kita, untuk Jawa Barat kita, dan untuk Bandung kita, untuk Arca Manik ini. Insya Allah dengan momentum Ramadan, mari kita perbaiki hati kita dan perbaiki amalan-amalan soleh kita. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Allah mampukan kita untuk istiqomah, dan mudah-mudahan balasannya tiada lain selain jannah. Amin amin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru itu murni dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.